Masih seputaran Piala Dunia U17, kali ini Timnas Maroko tumbangkan Timnas Indonesia dengan skor telak 3-1 pada laga fase grup. Dengan kemenangan ini, Timnas Maroko penuh percaya diri melaju ke babak 16 besar. Maroko berada di peringkat teratas grup A, dengan menang 2 kali dan sekali kalah. Timnas Maroko yang sejak awal babak pertama mendominasi permainan dan penguasaan bola yang terlihat cukup baik ketimbang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus menghadapi berbagai serangan sepanjang berlangsungnya babak pertama. Maroko terhitung sangat aktif dalam melancarkan serangan yang cukup berbahaya bagi Indonesia. Di tengah berbagai gempuran, gawang Timnas Indonesia U17 akhirnya kebobolan lewat titik putih. Keputusan yang diberikan wasit karena Welber Jardim dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Anas Alaoui yang ditunjuk sebagai Algojo pun mampu menuntaskan tugasnya dengan baik. Gol ini membawa Maroko unggul 1-0 atas Indonesia. Memasuki menit ke-39, gawang Indonesia kembali kebobolan. Kali ini sepak pojok Ayoub Cheikhone yang sukses disontek oleh sang kapten, Abdelhamid Ait Boutlal. Timnas Indonesia U17 sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-42. Eksekusi bola mati yang dilakukan oleh Nabil Ashura sukses menjebol gawang Maroko. Skor berubah menjadi 2-1. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia masih harus menghadapi dominasi serangan dari lawan. Situasi pertahanan yang terkepung membuat Indonesia semakin sulit untuk mengimbangi Maroko. Memasuki menit ke-64, tembakan Mohamed Hamoni dari sudut sempit melewati sela kaki Ikram dan Maroko unggul 3-1 atas Indonesia. Skor bertahan hingga akhir peluit panjang dibunyikan. Dengan kekalahan ini memastikan bahwa peluang Timnas Garuda lolos ke babak 16 besar sangatlah kecil. Pasukan Bima Sakti harus puas dengan hasil yang didapatkan kali ini. Lagi-lagi kekalahan mewarnai Timnas Garuda. Pil pahit yang harus diterima oleh skuad Garuda kali ini. Pasukan Sintayong kalah telak 5-1 dari Irak. Sintayong buka suara setelah kekalahan skuad Garuda atas Irak. Dalam misi krusial untuk bisa meraih kemenangan atas Irak pada ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada laga ini, Asnawi punya optimisme tinggi untuk mencuri 3 poin dari markas Irak. Datang dengan rasa percaya diri tinggi, mereka justru harus mengalami kekalahan dengan skor telak 5-1. Sintayong mengakui bahwa Irak bermain dengan baik pada laga ini. Apalagi, lawan skuad Garuda adalah tim yang saat ini berada di posisi 68 ranking FIFA. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa faktor utama kekalahan ini adalah karena timnya cukup kelelahan. Meski kalah dengan skor telak, skuad Garuda masih belum menyerah. Mereka siap menunjukkan pertandingan terbaik di pertemuan selanjutnya. Kedua tim akan kembali bertarung pada leg kedua yang akan digelar pada tanggal 6 Juni tahun depan.